Vegeta, begitulah namanya. Plesetan dari kata vegetable yang artinya sayuran. Vegeta juga merupakan nama planet asalnya. Gimana kisahnya dalam serial Dragon Ball? Kita akan bahas dalam beberapa video ke depan. Halo guys, balik lagi sama gue Dana di channel Cerita Anime Manga. Gimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar nggak ketinggalan video-video dari channel Cerita Anime Manga. Vegeta adalah seorang pangeran Saiyan yang merupakan anak dari Raja Vegeta, raja dari planet Vegeta. Vegeta memiliki gaya rambut khas yang berdiri ke atas dengan ujung-ujungnya yang runcing. Vegeta juga memakai pakaian tempur tradisional bangsa Saiyan di hampir setiap kemunculannya, sampai dia bergabung menjadi masyarakat bumi. Kadang ia pakai kemeja, kaos ketekan doang, atau baju tempur yang telah dimodifikasi. Vegeta diperkenalkan sebagai pangeran angku dari ras Saiyan. Ia pergi ke bumi bersama rekannya Nappa dengan tujuan untuk menggunakan Dragon Ball untuk meminta keabadian. Informasi itu ia dapatkan dari Raditz yang telah lebih dulu datang ke bumi untuk mengetahui apakah Kakarot alias Goku sudah menyelesaikan misinya menguasai bumi. Goku dan Z Fighters diperingatkan bahwa keduanya akan tiba dalam waktu sekitar 1 tahun dan mulai melatih diri mereka sendiri sehingga mereka siap ketika dua Saiyan itu muncul. Ketika mereka mendarat di bumi, Nappa dan Vegeta membuat kekacauan tanpa ada yang bisa menghentikan mereka. Mereka kemudian menemukan Piccolo, Krillin, dan Gohan yang lagi nungguin mereka, dengan Tenshinhan, Chiaotzu, dan Yamcha yang muncul setelahnya. Belum apa-apa, para Z Fighters mulai tumbang. Yamcha mati oleh Saibaman, Chiaotzu dan Tenshinhan juga mati bunuh diri, berharap bisa membunuh Nappa, namun nyatanya sia-sia. Di tengah pertarungan, Vegeta meminta Nappa menghentikan amukannya selama 3 jam untuk memberi kesempatan kepada Goku untuk tiba di lokasi. 3 jam udah berlalu, tapi Goku belum juga datang. Pertarungan antara Nappa dan Z Fighters tersisa cuma membuat Vegeta tertawa. Akhirnya, Goku sampai di bumi dan menuju medan pertempuran dengan awan Kinton. Vegeta yang menyadari kalau Kakarot aka Goku datang, ia langsung membaca tingkat kekuatan Goku yang ternyata melebihi 5000 dan kemudian menyuruh Nappa untuk membunuh teman-teman Goku karena jika Goku datang dan mereka akan diserang oleh 4 orang dan mungkin akan membuat Vegeta dan Nappa kewalahan. Kemudian Gohan berinisiatif untuk menahan Nappa sampai ayahnya datang dan berhasil menendang wajah Nappa. Nappa yang marah mencoba untuk memusnahkan Gohan, tetapi Piccolo dengan cepat menghalangi serangannya dan mengorbankan dirinya demi Gohan. Nasib buruk terjadi pada Piccolo karena ia mau melindungi Gohan dari serangan Nappa yang membuatnya mati. Gohan yang marah karena kematian Piccolo mengeluarkan Super Masenko namun gak membuat Nappa terluka. Ketika Nappa ingin menginjak Gohan yang udah gak berdaya karena kehabisan tenaga, tiba-tiba Gohan diselamatin oleh awan Kinton. Vegeta kaget menyadari keberadaan Goku yang berada di atas. Vegeta mendeteksi tingkat kekuatan Goku dengan pengintanya yang semakin membesar. Kemudian Goku bertarung dengan Nappa sementara Vegeta hanya mengamati. Nappa nyerang Goku tapi nggak ada yang kena. Di tengah pertarungan, Vegeta nyuruh Nappa untuk turun dan mengatakan biar ia aja yang melawan si Kakarot. Nappa pun turun namun malah ingin nyerang Gohan dan Krillin. Tapi segera Goku langsung menghentikan Nappa dengan teknik barunya yaitu Kaioken. Vegeta kaget dengan Kakarot yang dalam sekejap dapat meningkatkan kekuatan dan kecepatannya. Nappa minta tolong kepada Vegeta dan minta maaf. Vegeta megang tangan Nappa dan bukannya ditolongin, Nappa malah dilempar ke atas dan dimusnahkan oleh Vegeta. Dengan enteng Vegeta mengatakan, aku nggak butuh orang Saiyan yang nggak bisa bergerak. Sebelum gelut, dengan sombongnya Vegeta mengatakan kalau ia adalah petarung kelas elit, sedangkan Kakarot adalah petarung kelas rendah. Vegeta melanjutkan kalau bakat seorang Saiyan udah diukur sejak ia lahir, dan jika nilainya rendah, maka sama dengan pecundang. Makanya Kakarot dikirim ke planet yang gak memiliki lawan kuat, yaitu bumi. Tapi Goku menjawab bahwa ia berterima kasih karena menjadi petarung kelas rendah. Jika berusaha keras, akan melebihi petarung kelas elit. Akhirnya Vegeta dan Goku bertarung. Goku nyerang Vegeta, namun berhasil ditangkis dan dihindari oleh Vegeta. Vegeta nyerang balik dan berhasil mengenai Goku.
Lagi-lagi, serangan Goku nggak bisa mengenai Vegeta. Vegeta malah balik nyerang dan mengenai Goku. Goku mengerahkan Kaioken dan balik nyerang Vegeta dan mengenai mukanya. Kemudian, Vegeta berniat memperlihatkan kekuatan super elit bangsa Saiyan sebagai peringatan. Semua bebatuan terangkat, bahkan tanah pun retak dan bergetar. Kekuatan Vegeta juga membuat angin topan di sekitarnya. Jual beli serangan terus terjadi. Dari sini, sebenarnya Vegeta lebih unggul dari Goku. Kekuatan Vegeta di atas Goku, sedangkan Goku mulai mengambil resiko dengan menggunakan Kaioken lagi. 2 kali, 3 kali, bahkan sampai 4 kali. Ketika Goku menggunakan Kaioken 3 kali, ia lebih memilih mengorbankan dirinya daripada harus mati. Goku Kaioken 3 kali mulai bisa mengimbangi Vegeta, sampai Vegeta terluka parah dan mulai putus asa. Tapi dampaknya Goku mulai kesakitan efek dari pemakaian Kaioken 3 kali. Vegeta nggak nyangka kenapa ia bisa dikalahkan oleh prajurit level rendah seperti Kakarot, padahal ia adalah elit. Dan ia terkejut kalau dia bisa berdarah oleh si Kakarot. Vegeta pun memutuskan untuk menggunakan Galick Gun untuk menghancurkan bumi. Goku yang kaget bersiap menggunakan Kamehameha untuk membalas serangan Vegeta. Adu kekuatan pun terjadi. Terlihat seimbang, Goku meningkatkan kekuatannya, yaitu Kaioken 4 kali yang membuat Vegeta kalah dan terbang ke awan. Vegeta mulai panik. Di atas awan, Vegeta marah-marah. Kenapa ia kalah dari Kakarot? Dengan senyum-senyum, upaya terakhir Vegeta adalah berubah menjadi Ozaru. Ia pun mencari-cari di mana bulannya. Padahal bulannya udah dihancurkan oleh Piccolo ketika Gohan berubah menjadi Ozaru. Akhirnya Vegeta membuat bulannya sendiri dengan mencampur oksigen dan kekuatan bola kecil yang dia buat. Dia pun berubah menjadi Ozaru. Pertarungan monyet Vegeta dengan Goku benar-benar nggak seimbang, lebih ke arah penyiksaan. Goku membuat Genki Dama setelah membutakan sementara mata Ozaru dengan teknik Kaioken. Namun, sebelum ditembakkan, ia diserang duluan oleh Ozaru dan menghilangkan Genki Dama yang telah dia buat. Goku yang udah nggak berdaya karena seluruh ki-nya udah habis, bersiap untuk mati. Ozaru Vegeta terus menyiksa Goku. Sampai akhirnya Goku pasrah. Ozaru siap nyolok Goku, ternyata Goku nembak mata Vegeta dan membutakan satu matanya. Si monyet Vegeta meremas Goku hingga remuk, dan Goku teriak-teriak kesakitan. Gohan dan Krillin balik lagi karena Ki Goku yang makin melemah, berniat ingin memotong buntut si Ozaru, namun si monyet besar bisa menghindarinya. Yajirobe yang sempat ada di sana dan berniat pergi, akhirnya menjadi pahlawan tanpa tanda jasa dengan memotong buntut dari si monyet. Habis itu kabur dan ngumpet. Vegeta kembali lagi ke wujud manusianya. Vegeta murka dengan Krillin dan kawan-kawan dan ingin membunuh mereka. Dan yang pertama diserang adalah Gohan. Vegeta nyerang Gohan hingga kesakitan. Gohan dilempar ke samping bapaknya yang katanya ingin mati di samping bapaknya. Gohan disuruh gelut lagi dengan Vegeta oleh Goku, tapi Gohan bilang gak bisa. Dan ketika Goku dan Gohan ingin pegangan tangan, Vegeta nyerang badan Goku. Mereka gak jadi pegangan tangan. Vegeta menyiksa Goku dengan menendang-nendangnya yang membuat Gohan marah. Vegeta dengan Gohan kembali gelut. Sedangkan Goku manggil Krillin untuk diberikan Genki Dama kepada Krillin. Goku meminta Krillin untuk menyerang Vegeta dengan Genki Dama dan pastikan mengenainya. Krillin melempar Genki Dama, namun Vegeta lompat untuk menghindari Genki Dama. Buruknya, Genki Dama itu menuju ke arah Gohan. Tapi setelah dikasih wejangan oleh Goku yang sekarat, Gohan mampu menahannya dan mendorong ke arah Vegeta. Vegeta yang merem dikira mati, ternyata bangun lagi dan mengagetkan para Z Fighters.
Dengan sisa tenaganya, ia meledakkan dirinya tapi nggak membunuhnya. Z-Factors mental karenanya. Vegeta memperhatikan Gohan dan kaget kalau buntut Gohan telah tumbuh. Vegeta menyadari jika Gohan berubah menjadi Ozaru, ia akan kelabakan. Maka dari itu, ia berencana untuk memutus ekornya. Namun, ia diserang dari belakang oleh Yajirobe, si pahlawan tanpa tanda jasa. Punggung Vegeta kena sayat oleh pedang Yajirobe. Vegeta kembali bangkit dan membalas nyerang Yajirobe hingga lupa akan Gohan. Ketika ia mulai sadar dan ingin membunuhnya, Vegeta terlambat dan Gohan berubah menjadi Ozaru. Dengan kondisi yang lemah penuh luka, Vegeta berusaha melawan monyet Gohan dan berusaha memotong ekornya. Usaha Vegeta membuahkan hasil. Ia berhasil memotong ekor Ozaru Gohan. Namun, sialnya, sebelum si monyet kembali ke wujud manusianya, badan gede Ozaru itu jatuh menindih badan kecil Vegeta. Vegeta akhirnya berniat mundur, memanggil kapsul luar angkasanya, dan sambil merangkak, bergerak masuk dan pergi. Sempat ingin dibunuh sama Krillin yang ingin balas dendam dengan pedang milik Yajirobe atas kematian Yamcha, Tenshinhan, Chiaotzu, dan Piccolo, namun ditahan oleh Goku. Goku melalui telepati memohon agar Krillin melepaskan Vegeta. Goku ingin melakukan pertandingan ulang suatu hari nanti dan juga ingin Vegeta memiliki kesempatan yang sama untuk mengubah cara hidupnya seperti Piccolo. Bukannya berterima kasih, Vegeta dengan sombongnya mengatakan jika bertemu lagi semuanya akan ia bunuh. Vegeta pun pergi entah kemana. Itu tadi kisah Vegeta di alur Saiyan Saga. Sungguh sombong si pangeran Saiyan ini, mengatakan bahwa ia adalah elit dan Goku adalah kelas rendah yang gak akan bisa menang melawan si pangeran. Ya, walaupun Goku mengakui juga kalau ia kalah dari Vegeta. Walaupun Vegeta menang melawan Goku, ia tetap babak belur dan gak berdaya di akhir, yang membuat ia pergi meninggalkan bumi. Kira-kira pergi kemanakah si pangeran Vegeta? Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like dan share videonya. Dukung terus channel ini dengan subscribe dan nyalakan loncengnya agar nggak ketinggalan video-video dari gue. Terima kasih udah nonton dan gue Dana pamit.